Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semua pasti luar biasa. Untuk kali ini kita akan bahas tentang materi bioteknologi. Materinya kita hanya terbatas atau kita batasi hanya tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern beserta penerapannya. Nah, sekarang apa itu bioteknologi? Nah, bioteknologi itu adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetik secara terpadu untuk menghasilkan barang atau lainnya bagi kepentingan manusia. Atau boleh juga bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan agen hayati ataupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa sih cirinya? Ciri-cirinya untuk bioteknologi itu ada 3. Yang pertama itu bahwa adanya benda biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan atau hewan. Kemudian adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Kemudian produk yang dihasilkan itu adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Jadi ketika salah satu dari ciri tersebut tidak ada, maka tidak dapat dikatakan itu adalah sebuah produk dari bioteknologi. Nah, dari situ kita bisa ketahui bahwa teknologi yang ada sekarang ini itu dikelompokkan atau digolongkan. Nah, penggolongan bioteknologi itu antara lain adalah merupakan yang pertama itu adalah bioteknologi konvensional. Konvensional itu artinya ya kita yang dikatakan sebagai bisa dikatakan sebagai tradisional. Nah, apa pengertiannya bioteknologi konvensional ini? Itu adalah merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup secara langsung, umumnya itu secara utuh, untuk menghasilkan atau memodifikasi produk. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa contoh salah satunya adalah memanfaatkan mikroorganisme di sini antara lain ya kita lihat pada pembuatan tape kita menggunakan ragi dalam hal ini kita gunakan untuk membuat tape. Itu salah satu bentuk dari bioteknologi konvensional. Adapun karakteristik dari bioteknologi konvensional itu sendiri antara lain adalah yang pertama memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, kemudian menggunakan alat dan bahan yang sederhana, kemudian tidak memerlukan keterampilan yang khusus atau keahlian khusus. Jadi semua orang bisa melakukan. Jadi yang penting sudah mengetahui apa langkah-langkahnya, itu pasti akan bisa dilakukan oleh semua orang. Kemudian yang keempat, itu adalah memanfaatkan cara atau prinsip yang alami. Umumnya menggunakan prinsip fermentasi. Kemudian skala produksinya kecil, biayanya biasanya murah. Contoh-contoh ini bisa kita temukan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat atau kita sendiri, yaitu contohnya tempe, pembuatan tempe, kemudian pembuatan yogurt, kemudian pembuatan roti, itu adalah merupakan produk-produk dari bioteknologi konvensional. Kemudian yang kedua, itu adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini adalah memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung, tetapi hanya memanfaatkan bagian-bagian tertentu saja. Nah, sama dengan tadi, kayak kalau dia di bioteknologi konvensional punya karakteristik, maka juga sama bioteknologi modern pun memiliki karakteristik. Karakteristiknya adalah yang pertama itu memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu saja. Kemudian menggunakan alat dan bahan yang canggih, kemudian haruslah memerlukan keahlian khusus. Jadi tidak semua orang dapat melakukan karena itu harus punya keahlian khusus. Kemudian yang keempat itu memanfaatkan
cara atau prinsip yang modern, ya seperti berupa rekayasa genetik. Kemudian di sini adalah skala produksinya umumnya besar dengan biaya mahal. Nah, dalam hal ini itu biasa kita lihat di dalam pembuatan hormon insulin. Itu adalah salah satu dari bioteknologi modern. Nah, sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa termasuk dalam pemanfaatannya. Pemanfaatannya di sini adalah pemanfaat makhluk hidup. Itu kalau konvensional kan langsung dan utuh. Kalau modern itu tidak langsung dan umumnya bagian tertentu saja. Saya kira tadi sudah di depan bisa dilihat atau pada penjelasan sebelumnya. Kemudian prinsip biasanya kalau konvensional itu prinsipnya fermentasi, kemudian kalau bioteknologi modern itu rekayasa genetik dan teknologi reproduksi. Kemudian kalau pelaku di sini tidak perlu keahlian khusus, artinya ya dapat saja seluruh orang atau semua orang bisa melakukan. Sedangkan kalau di bioteknologi modern itu perlu keahlian khusus. Jadi tidak semua orang dapat melakukannya karena tidak semua orang mempunyai keterampilan atau keahlian di dalam pembuatan ya, bioteknologi modern ini. Kemudian alat dan prosesnya itu sederhana kalau konvensional, sedangkan kalau modern itu adalah canggih dan modern. Kemudian skala produksi dan biayanya kalau sedikit konvensional itu lebih murah, sedangkan kalau modern itu biasanya produksinya skalanya besar, tetapi mahal. Kemudian contohnya ya tadi sudah disebutkan juga beberapa yang konvensional itu, ya contohnya tadi yogurt, tape, tempe, dan seterusnya. Atau ada koko, itu adalah semacam contoh-contoh yang konvensional. Sedangkan kalau modern itu adalah misalnya hormon insulin, kemudian tanaman transgenik, dan seterusnya, atau pembuatan dalam bayi tabung. Saya kira banyak sekali contoh-contohnya yang kita bisa lihat tentang bioteknologi modern. Nah, sehingga dari situ sekarang ini bahwa pemanfaatan atau penerapan bioteknologi ini sudah banyak sekali dimanfaatkan dalam bidang-bidang kehidupan. Nah, yang mana itu saja, contohnya di bidang industri. Di bidang industri ini ada di bidang industri makanan, kemudian bidang industri minuman, industri obat-obatan, pertambangan, dan sumber-sumber energi. Itu adalah merupakan penerapan bioteknologi. Kemudian yang lainnya juga bahwa penerapan di bidang pertanian, yaitu biasa pengajian di pertanian itu adalah tanaman hidroponik, kemudian kultur jaringan. Kemudian di bidang peternakan, misalnya ada cloning, ada vaksin hewan, dan ya banyak lagi contoh-contohnya yang bisa kita lihat. Kemudian bidang reproduksi, misalnya bisa dilakukan pembuatan atau dalam pembentukan atau pembuatan bayi tabung, kemudian inseminasi buatan. Nah, itu adalah beberapa penerapan-penerapan di bidang-bidang untuk pemanfaatan bioteknologi ini. Nah, saya kira untuk demikian bahwa dari situ materi kita cukupkan saja sampai di situ dan semoga ada ya bisa menerima atau bisa mengambil dari semua pembelajaran hari ini sehingga dapat mengetahui lebih lagi tentang bagaimana itu bioteknologi konvensional, bagaimana itu modern, dan bagaimana pula penerapannya. Saya kira terima kasih untuk hari ini, semua perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.